Hai rekan Arsike, selamat datang kembali dalam memberikan saran tentang pilihan makanan bagi pramusaji. Bagaimana nih sikap yang bisa dilakukan oleh seorang pramusaji? Oke, rekan Arsike, kita mulai dengan sikap dan juga kepribadian pramusaji. Sikap seorang pramusaji ini merupakan suatu perilaku atau tindakan yang dilakukan seseorang dan yang mencerminkan perasaannya terhadap sesuatu. Misalnya, cara memandang seorang pramusaji terhadap tamu restoran yang datang, kemudian cara memberikan sesuatu kepada pelanggan saat pramusaji menyajikan makanannya di meja pelanggan. Nah, tugasnya adalah melayani dan juga menyajikan makanan serta minuman dari restoran ya. Nah, seorang pramusaji ini dituntut untuk dapat memiliki beberapa sikap, yaitu yang pertama, menyambut tamu yang datang ke restoran. Jangan lupa ya, begitu tamunya datang, jangan lupa untuk disambut, jangan dibiarkan begitu saja. Kemudian memberikan pelayanan yang sama kepada setiap tamu tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan juga bangsa. Kemudian membiasakan penggunaan ungkapan-ungkapan seperti misalnya begitu tamunya datang tadi ya dalam menyambut tamu, selamat pagi Pak, selamat siang, gitu ya, atau selamat sore, selamat malam. Kemudian silahkan duduk. Kemudian selamat menikmati hidangannya. Lalu ucapkan juga misalnya terima kasih. Ada lagi yang bisa kami bantu, begitu ya. Silakan Bapak atau Ibu, misalnya seperti itu ya, kurang lebih seperti itu rekan Arsike. Nah, kemudian berusaha juga nih mengingat atau memanggil dan juga menyebut nama tamunya, terutama kepada tamu yang sudah berlangganan dengan restoran kita. Jangan sampai kita lupa nih namanya siapa. Nah, kemudian bersikap rela membantu dan juga melayani setiap tamu. Lalu menghindari juga kebiasaan menirukan atau mengoreksi setiap tamu yang berada di restoran. Misalnya, apalagi untuk tamu langganan, misalnya gitu ya, yang misalnya 1 minggu udah lama nih, udah 1 minggu nggak datang nih ke restoran kita. Begitu datang lagi, terus kita komenin nih, Pak, kok pakai bajunya tumben nih rapi banget, mau kemana? Mau ke pesta? Sambil ketawa-ketawa misalnya gitu ya. Jadi terkesan menghina seperti itu ya. Nah, jangan sampai ini kita lakukan. Kemudian menghindari kebiasaan atau terlibat dari percakapan mengenai agama, kemudian ras, politik yang dapat menimbulkan nanti akhirnya perdebatan gitu ya. Lalu menghindari juga kebiasaan berteriak, kemudian bersiul dan juga mengunyah makanan pada waktu bertugas. Jangan sampai nih kita lakukan ya rekan Arsike, misalnya mau panggil rekan sesama pramusajinya dengan bersiul, misalnya fiwit gitu ya. Wah, jangan sampai nih kita lakukan. Atau misal teriak-teriak, woi, woi, meja sana tuh belum dikasih menu, cepetan dong, woi. Misalnya gitu ya. Nah, jangan juga nih kita lakukan gitu. Kemudian menghindari merokok, kemudian bersin, berkumur, meludah apalagi atau kebiasaan lain yang tidak terpuji di hadapan tamu apalagi misalnya ketika kita sedang membawa makanan untuk disajikan di meja tamu tersebut. Terus kita bersin misalnya gitu ya. Terus bersinnya di depan makanan yang kita pegang tersebut. Bagaimana nanti reaksi pelanggan kita? Gitu ya. Otomatis mereka nggak akan mau tuh makan makanan tersebut. Betul nggak? Karena sudah terkontaminasi ya dengan tadi kita bersin gitu. Jadi jangan sampai nih sebisa mungkin kita hindari gitu ya hal-hal yang nantinya menjadi sesuatu yang tidak terpuji gitu ya. Nah, kemudian rekan Arsike kita beralih nih ke pribadian pramusaji. Nah, kepribadian seorang pramusaji restoran ini dapat dilihat dari karakternya, kemudian penampilannya maupun sikapnya yang dilakukan oleh seorang pramusaji tersebut. Kemudian kepribadian yang dimaksud di sini adalah keseluruhan ya, keseluruhan cara seorang individu bereaksi dan juga berinteraksi dengan individu lain. Karena nanti sebagai seorang pramusaji pasti akan berhadapan gitu ya dengan berbagai macam karakter pelanggan gitu. Jadi kita memang harus memiliki kepribadian yang baik apalagi pada saat kita nanti melakukan interaksi dengan pelanggan kita. Kemudian kepribadian juga merupakan pola yang menyeluruh atas semua kemampuan serta kebiasaan seseorang, baik dari segi jasmaninya, kemudian mental, dan juga emosi, serta rohaniah yang ditata dalam suatu cara-cara yang bersifat khusus dengan memperoleh pengaruh dari luar. Nah, kemudian rekan Arsike, sifat apa dan sikap dasar apa nih yang memang harus dimiliki oleh seorang pramusaji? Yang pertama adalah clean characters. Nah, ini pramusaji harus memiliki karakter yang baik.
dan juga menyenangkan. Kemudian memiliki penampilan yang rapi juga serta bersih ya. Jangan sampai misalnya pakaiannya kusut, kemudian berbau gitu ya. Penampilannya nggak banget deh gitu ya. Jangan sampai nih kita lakukan sebagai seorang pramusaji. Harus diperhatikan betul penampilannya, juga karakternya yang baik dan juga menyenangkan ya. Kemudian be responsible, harus memiliki tanggung jawab, yaitu kemampuan memahami perintah secara cepat dan melaksanakan tugas-tugasnya juga secara cepat dan juga tepat. Kemudian be tactful. Nah, harus mempunyai sifat yang berkemauan keras untuk belajar meningkatkan karirnya melalui pemberian pelayanan kepada tamu secara khusus dan juga istimewa. Kemudian be tactful. Pramusaji ini harus memiliki sikap bijaksana ya dan selalu waspada terhadap pekerjaannya. Waspada di sini berarti misalnya ada seorang pelanggan yang meminta dibawakan piring misalnya gitu ya, piring kosong nih. Kemudian kalau kita waspada kan kita akan hati-hati ya dalam membawa piring tersebut. Jangan sampai misalnya karena ingin dilihat, wah dia kerjanya cepat banget ya, cepat misalnya gitu ya. Terus kita terburu-buru, tergesa-gesa sampai akhirnya misalnya malah piringnya kesenggol temannya yang lain misalnya gitu ya. Terus akhirnya pecah. Nah jangan sampai ini terjadi. Tetap harus waspada terhadap pekerjaan kita gitu ya. Kemudian be alert. Nah pramusaji juga berusaha untuk membujuk tamunya agar berkesan terhadap pelayanan yang diberikan. Be sober, harus punya kesabaran. Kesabaran yang bukan tingkat rendah lagi, tapi kesabaran yang tingkat tinggi. Kemudian obliging, courtesy, kemudian attentiveness. Nah, pramusaji ini juga dituntut untuk bersikap sopan dan bersikap ramah tamah terhadap para tamu yang datang, sehingga tamu juga akan merasa nyaman gitu ya selama mereka berada di restoran kita. Be honest. Nah, pramusaji juga dituntut nih untuk selalu bersikap jujur, baik dalam pekerjaannya dan juga jujur terhadap tamu gitu ya. Jujur dalam pekerjaannya artinya misalnya ini bagiannya dia nih mengerjakan hal tersebut. Silakan bersikaplah jujur gitu ya. Misalnya apalagi misalnya di bagian kasir nih. Wah, itu kejujurannya amat sangat menjadi perhatian penting gitu ya. Kemudian misalnya ada juga pelanggan yang meminta bill-nya, kemudian biasanya disimpan gitu ya di nampan kecil gitu ya, uangnya di situ, kemudian ada kembaliannya. Nah, alangkah lebih baiknya jika kita seorang pramusaji yang bersikap jujur ini dikembalikan terlebih dahulu. Selanjutnya adalah pengembangan kepribadian bagi seorang pramusaji. Selalu mengingat keberhasilan yang pernah diraih, sehingga selalu memiliki keinginan untuk meraih keberhasilan lain yang lebih besar. Misalnya, untuk bulan ini kita adalah the best employee. Nah, nanti bulan depan apa nih targetnya gitu ya, target yang lebih besar dari sebelumnya. Kemudian berusaha juga selalu mengingat hal-hal yang utama dan apa yang seharusnya dilakukan, tahu gitu ya mana yang menjadi prioritas. Kemudian menggunakan setiap kesempatannya untuk melakukan hal-hal positif dan juga bermanfaat bagi siapapun, memupuk sifat yang lebih mengutamakan kepentingan orang lain, lalu menghindarkan diri dari kebiasaan mencela orang lain, mempunyai kemampuan besar untuk mengendalikan emosi dan juga memiliki sifat sabar, tidak egois, dan dapat menerima penilaian orang lain terhadap dirinya. Dan juga berusaha nih untuk melakukan hal-hal yang lebih utama untuk dilakukan gitu ya. Nah, untuk etika pelayanan makanan dan minuman pramusaji di restoran, yaitu kita mulai dengan persiapannya, ada 3 persiapan. Yang pertama, persiapan fisik. Nah, persiapan fisik ini penting dilakukan pramusaji sebelum melaksanakan tugasnya. Misalnya berpakaian rapi, raut mukanya juga sudah disiapkan semenyenangkan mungkin gitu ya, sikap tubuh yang energik, sopan, ramah, kemudian menunjukkan juga sikap siap untuk bekerja. Kemudian persiapan mental juga penting nih, harus memelihara konsentrasinya ya. Kemudian percaya diri dan juga merasa bangga dengan tugas-tugas yang diembannya. Kemudian menjauhkan juga komplain-komplain serta masalah yang mungkin nanti akan timbul ketika bekerja. Kemudian rekan Arsike juga perlu menganggap nih pekerjaan sebagai pramusaji ini adalah sebagai hobi. Jadi kita bisa senang dalam melakoninya gitu ya. Jadi tidak bete gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah persiapan alat-alat bantu. Nah, persiapan alat bantu ini ada yang menggunakan alat tulis menulis, kemudian alat-alat makan minum, dan juga alat-alat penyajiannya. Itu harus diperhatikan dengan baik ya. Kemudian untuk tahapan pelayanan di restoran, pada saat melayani makanan dan minuman harus sesuai dengan SOP ya rekan Arsike, supaya seragam gitu ya pelayanannya dan juga bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada tamu kita. Oke rekan Arsike, terima kasih. Sampai jumpa dan kesempatan. Salam progres.